itu masih semangat Ibu? Ya. Sekarang kita belajar bareng mengenai mengelola keuangan usaha, yang mana pada modul 2 ini tentang PKPU atau pengelolaan keuangan perencanaan keluarga. Mari kita simak, tonton bareng-bareng film 3B nanti di sini. Ya. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Tiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang, juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari, dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Tiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Baik, filmnya sudah selesai. Mari kita berdiskusi bareng-bareng bagaimana Ibu Lili mengembangkan ide usaha. Nah, ide usahanya itu dan masalah apa yang dihadapi Ibu Lili ini setelah usahanya berjalan. Gimana ya? Bingung? Ya, baik. Biasanya itu ketika masalah untuk usaha ini adalah kehabisan uang untuk modal usaha kembali. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, segera menyisihkan uang untuk modal selanjutnya. Jangan sampai dipakai terlebih dahulu, nanti baru ibu-ibu menyisihkan untuk modal selanjutnya. Yang ada nanti pasti kurang dan kurang. Kemudian silahkan ibu-ibu itu untuk modal lagi hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Nanti silahkan ibu catat dan cek selalu seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha lainnya berdasarkan anggaran yang dibuat. Kemudian untuk memahami itu silakan ibu-ibu lihat di brosur ini halaman 11. Silakan untuk mempertajam pemahaman, untuk meyakinkan, untuk memperluas pengetahuan tentang mengelola keuangan usaha. Seperti yang tadi, banyak kasus uang ketika mau menggunakan buat modal usahanya lagi itu biasanya kehabisan. Makanya segera ketika sudah mendapatkan, segera sisihkan dan baru sisanya untuk dikonsumsi sehari-hari atau kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya
Ibu-ibu silahkan catat kas harian dan arus kas tahunnya. Terus perlu diingat, keuntungan usaha bisa terus diperoleh ketika kita harus dapat mengendalikan pemasukan dan pengeluarannya dengan cara membuat catatan kas harian dan arus tahunan untuk usaha. Jadi makanya silahkan catatan bukunya ibu-ibu, catatan kasnya. Terus ketika sudah mendapatkan uangnya, silakan langsung disisihkan untuk kebutuhan modal lagi. Kemudian olahan keuangan keluarga, catat kas hariannya, terus mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran keluarga yang dilakukan ibu-ibu. Silakan catat supaya terorganisir, baik itu setiap harinya. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan usaha, catat kas harian untuk usaha berisi seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan untuk melanjutkan usaha ibu. Makanya silakan catatan khasnya diperbaiki ketika masih acak-adul, ketika masih kurang bagus. Silakan ibu diperhatikan lagi supaya kasnya ini terorganisir nanti. Selanjutnya silakan ibu buka buku pintarnya halaman 32 sampai 36 tentang tabel catatan kas harian untuk usaha. Baik, sampai juga pada kesimpulan, ada 3 fungsi utama dari catatan kas. Pertama itu diakhiri minggu atau bulan. Catatan kas harian dapat menunjukkan apakah usaha kita memberikan keuntungan. Nanti ada total pemasukan lebih besar ketika ada keuntungan, namun ketika ada kerugian itu total pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kemudian untuk fungsi utama catatan kas yang kedua itu membantu melacak pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran yang telah ibu-ibu buat, sehingga kita bisa mengatasi masalah yang secepatnya dan mencegah hal terjadi kembali. Makanya segera buat catatan kas itu supaya nanti jangan sampai masalah ini ulang lagi. Nah, yang ketiga mengenai fungsi utama dari catatan kas, yaitu membantu mengetahui barang-barang apa saja yang paling banyak laku atau pada hari apa saja penjualan cukup banyak. Nanti kan itu ada jadinya ada gambaran ketika kita punya catatan. Terus sehingga kita bisa menyiasati hal tersebut, langkah-langkah untuk penjualan minggu atau bulan berikutnya. Makanya ketika kita mencatat, ketika kita punya catatan harian, maka kita punya gambaran untuk bulan depan seperti apa. Kemudian untuk mengetahui usaha kita bertambah, tentunya tetap atau berkurang, maka kita harus buat rangkuman mengenai
total pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya nanti. Dari catatan khas kalian itu, kemudian rangkuman itu ditulis dalam tabel harus makanya harus terorganisir, misalnya nanti ke depan bulan jadi bukan untung tapi untung ya, itu ya udah. Terakhir, silakan ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 37 tentang tabel arus kas usaha. Nanti di situ ada contoh yang sudah tertulis. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir untuk pertemuan kedua kali ini cukup, dan berharap banyak manfaat. Saya mohon maaf banyak kesalahan.